lihat ya kebingungan anggota DPR ketika MK memutuskan masa jabatan anggota KPK itu jadi 5 tahun. Kata Ahmad Saroni, kita yang buat undang-undang kok dia yang mutusin perpanjangan masa jabatan sebuah lembaga. Ini menurut saya ya kebangetannya MK ya. Tapi kita heran kok hakim MK tiba-tiba mengabulkan. Itu hal yang pertama yang menurut saya agak ganjil. Kemudian keganjilan kedua, kita lihat juga ketika Saudara Nur Gufron mengajukan gugatan judicial review ini ke MK, itu kan di tengah jalan baru dia memasukkan tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Jadi dari awalnya dia tidak memasukkan. Ramai-ramai kritik putusan MK ubah masa jabatan pimpinan KPK. Bagi kami di Komisi 3, sebetulnya persoalan dirubah jadi 4 tahun menjadi 5 tahun untuk satu periode masa kepemimpinan dari komisioner KPK itu bukan isu besar. Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur ya, tahun menjadi 5 tahun itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan ya kan. Pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan ya uji materi tentang umur pada kasus Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatakan bahwa soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy. Tiba-tiba di kasus ini berubah. MK ubah masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun, Sahroni bingung. Bayangkan ya. Detik News, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni bingung terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat masa jabatan pimpinan KPK dari 4 jadi 5 tahun. Alasannya, parlemen lah yang membuat undang-undang KPK, namun masa jabatan pimpinan KPK diubah MK. Lucu banget MK ini. Gimana kalau nanti parlemen mau bikin jabatan masa pimpinan KPK itu 6 tahun, lalu tiba-tiba diubah lagi sama dia. Saya bingung, yang buat undang-undang kan DPR, kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga? Saya benar-benar bingung, kata Sahroni. Berlaku surut apa tidak? Saya juga belum dapat kepastian. Saya benar bingung, bin ajaib dan nyata imbuknya. Ya harusnya tidak berlaku surut dong, harusnya ya. Sahroni berkomunikasi dan pimpinan Komisi 3 DPR lainnya untuk memanggil MK terkait keputusan masa jabatan pimpinan KPK. Pemanggilan untuk mendapatkan penjelasan dari Mahkamah Konstitusi. Kita mau panggil MK terkait ini agar publik tidak bertanya-tanya hal keputusan dari MK. Saya akan minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK, karena kami kalau memanggil mitra kerja Komisi 3 harus kolektif kolegial, ujarnya. Di sisi lain, Sahroni memberikan sindiran kepada MK yang karena muncul inspirasi dan perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPR. Karena MK sangat inspiratif, maka kita mencoba juga perpanjangan DPR 5 tahun lagi ke depan. Rasanya boleh dipertimbangkan. Kemudian tiba-tiba perpanjangan masa jabatan DPR 5 tahun lagi, atau perpanjangan masa jabatan presiden dan sebagainya dan sebagainya. Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan mengubah periode kepemimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Hal itu untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK. Oleh karena itu, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK yang seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun, kata Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK. Anda melihatnya apakah ini juga bagian dari apa ya, kita mengatakan mungkin upaya mengebiri KPK, kemudian juga ini muatan politis? Oh ya, itu sudah jelas dong, itu sudah jelas. Ini kan kita membacanya dari urutan-urutan kejadian yang ada. Sehari sebelumnya mengatakan bentuk pansel, terus kemudian ada perpanjangan. Hari ini kita dengar lagi beritanya mereka menerima putusan. Jadi artinya
mereka ini politisasi tapi nggak koordinasi, sehingga ketahuan ininya celah-celahnya bahwa ini semuanya politisasi. Kalau dibilang tidak politisasi, kenapa menunggu mesti sekarang? Kenapa mesti memperpanjang sekarang? Tunggu aja ntar selesai dulu politisasi mereka gitu kan. Yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Putusan ini tentu saja akan terlihat kontroversial ya jika dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, bahwa masa jabatan pimpinan KPK saat ini mau berakhir. Kenapa MK kemudian menyidangkan dan terburu-buru menyelesaikan perkara ini? Padahal kita ketahui bahwa saat ini sedang akan disiapkan proses seleksi. Tentu akan timbul perdebatan mengenai sisa masa jabatan yang ada. Sejak awal pengajuan uji materi Undang-Undang KPK terkait masa jabatan ini menjadi sorotan publik dan memang kontroversial. Ya, yang unik kan ketika mereka mengatakan bahwa ada masalah persoalan ketidakadilan di dalam 5 dan 4 tahun. Padahal sebenarnya dasar dari 4 tahun itu kan dibuat adalah untuk melakukan check and balance, di mana dalam satu periodisasi eksekutif itu atau legislatif katakan ada 2 periode KPK di situ pimpinan. Jadi kemudian di situ check and balance ya. Jadi kalau periode satunya periode sebelumnya tidak perform, kemudian pemerintah berjalan dicek oleh periode berikutnya. Ya. Kemudian ketika bicara soal masa jabatan ya yang ada atau tersirat dalam uji materi juga Undang-Undang MK atas pasal 87 ya Undang-Undang nomor 7 tahun 2000 itu tentang Undang-Undang perubahan MK yang dibuat DPR itu juga MK juga kemudian ketika dihadapkan pada persoalan tentang masa jabatan hakim MK itu juga menganggap itu tidak bertentangan dengan keadilan. Masa jabatan hakim MK di pasal 87 itu bisa sampai 15 tahun dengan catatan hakim MK itu tidak boleh lebih dari umur 70 tahun. Artinya kalau umpamanya dicek oleh 1 orang sama dicek sama 2 kelompok orang pasti akan lebih bagus dicek oleh 2 orang. Dan itu tujuannya kenapa dia harus 4 tahun dari awal itu memang begitu. Tujuannya adalah untuk check and balance, bukan masalah tidak cukup atau masalah keadilan gitu, bukan itu masalahnya. Jadi sekali lagi ini MK ini udah salah kaprah argumentasi, logika dan model berpikirnya udah salah menafsirkan check and balance. Untuk masalah keadilan ini bukan soal keadilan, ini lembaga extraordinary body yang dia harus melakukan sesuatu extraordinary juga, bukan jadi kayak organisasi biasa. Sejumlah pihak mulai dari aktivis anti korupsi, mantan penyidik KPK hingga anggota DPR mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dari semula 4 tahun. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau Saksi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman atau Unmul, Herdian Syahamsyah menilai putusan tersebut tidak masuk akal. Ia berpendapat argumentasi 5 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan wakil Ketua KPK Nurul Gufron lemah dan menyimpang dari 2 pasal dalam Undang-Undang KPK yang mengatur syarat batas usia calon pimpinan KPK dan periodisasi jabatan pimpinan KPK. Putusan MK ini tidak masuk akal menurut saya, ujar Herdiansyah Kamis 25 Mei. Mengenai syarat batas usia 50 tahun bagi calon pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK,
Pria yang akrab disapa Castro ini menyoroti putusan MK yang menambah frasa atau pengalaman sebagai pimpinan KPK. Menurut dia, hal itu tak lazim dalam seleksi lembaga negara. Putusan itu, kata Castro, seolah hanya untuk mengakomodasi kepentingan subjektif Nurul Gufron yang hendak maju kembali tetapi terkendala usia. Kedua, perihal penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Castro mengaku tidak menemukan basis argumentasi MK dalam rasio, desidensi atau pertimbangan putusan. Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menilai putusan tersebut tak bisa berlaku untuk Firly Bahuri CS. Menurutnya, putusan itu baru berlaku pada pimpinan KPK periode mendatang. Masa jabatan Firly Bahuri CS dan anggota Dewan Pengawas KPK bakal habis pada akhir tahun ini.